Shalom warga kerajaan. Biarlah seperti Yosua berkata, me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau saya mendengar perkataan addiction atau ketagihan atau addicted, ya, tentu saja kita berpikir, wah, ketagihan narkoba, ketagihan seks dan macam-macam. Tapi apa ada ketagihan baik? Ada, saudara. Kita melihat seorang bernama Stefanus dan keluarganya. 1 Korintus 16. Maka saudaraku, mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di daerah Akhaya. Saudara harus tahu bahwa orang yang cepat memberikan respons pada Tuhan, Tuhan berkenan, saudara, ya. Bukan cuma itu, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan addicting themselves, yaitu membuat ketagihan untuk melayani orang kudus. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada orang dari luar kota lewat yaitu daerah Akhaya, maka keluarga Stefanus ini rumahnya selalu terbuka, saudara, ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam firman Tuhan berkata, dia itu ketagihan. Ada orang-orang yang keberatan kalau kita minta tolong sesuatu. Tapi keluarga ini istimewa. Keluarga yang ketagihan untuk melayani. Keluarga yang ketagihan dalam ayat 17 dikatakan melengkapi apa yang kurang ada padamu. Ada orang tanya saya, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Pelayanan saya apa? Pelayanan pada orang-orang kudus. Di dalam church planting kita menemukan orang-orang semacam ini. Ketika saya sampai di Bali ini, itu keluarga Insinyur Wiranata itu menerima kita di rumahnya, menyediakan segala kebutuhan kita, dibangunkan yaitu kantor, sediakan mobilnya, dan ada masalah kalau saya pergi belanja, pembantunya ngikuti bayarin kita, saudara. Dan kebetulan nama baptisnya juga Stefanus, saudaraku. Saya ketemu orang-orang semacam itu di segala kota, kemanapun kita pergi, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang semacam itu berbuah. Di dalam ayat ke-17, bukan cuma Stefanus, ada yang ketularan. Fortunatus dan Achaicus jadi anggota teman-teman mereka. Mereka menyegarkan rohku. Bayangkan, Rasul Paulus, dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi saudara bisa punya satu pelayanan, yaitu membuka rumah saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi ke Ambon, ada satu keluarga seperti itu. Keluarga daripada Bapak David Halim. Dia pada waktu tidak pernah membayangkan dia akan jadi gembala, saudara. Tetapi setiap kali ada hamba Tuhan lewat di Ambon, dia akan melayani mereka dan menyediakan makanan yang terbaik. Kebetulan dia tailor dan laundry, saudara. Semua pendeta yang datang ke sana, termasuk Pak Franky, termasuk Demos Sakarian, Samuel Doktorian, dibuatkan jas, saudaraku. Saya dibuatkan jas berapa banyak. Dan makanan yang terenak yang disediakan buat kami. Ternyata hospitality itu diperhitungkan oleh Tuhan. It's a gift. Dan bahkan itu bisa membuat orang ketagihan. Ketagihan untuk memberi. Ketika ada orang tanya, pelayanan apa? Melihat yang kurang dan memenuhinya. That simple. You saw a need and you feel it. Temukan apa yang kurang dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. The ministry of the saints. Dan keluarga Stefanus ini pasti dapat mahkota dari Tuhan, ya. Dan ditulis dengan jelas, addicted to the ministry of the saints. Dan berarti ada ketagihan yang baik, saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, apa tugas saya? Sopir, saudaraku, ya. Dan seperti saudara tahu, mobil saya mobil rusak, ya. Mobilnya mogokan, jadi kalau mesti didorong, karena waktu itu saya bangkrut. Dan juga kalau saya belok kiri, pintu kanan terbuka, saudara. Jadi hamba Tuhan, saya masih ingat Frans Daromes dan Sandra Sanger. Sandra pegang kemudi dan kami berdua yang dorong. Setelah itu saya tetap melayani dengan apa yang saya punya. Saya traktir mereka makan dengan apa yang ada. But here I am. Saya ketularan seperti Stefanus. Dan rumahku tempatnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Good addiction in Jesus name. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara rindu bertemu dengan Tuhan, amin. Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara lambaikan tanganmu. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Kau sudah menolong kami
Sampai hari ini kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kehebatan kami. Tetapi semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati negeri kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin yang ada di negeri ini, mulai yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Diberkati juga penduduk yang ada di bangsa ini, biarlah mereka boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami memberkati kota ini. Blessing-Mu atas kota ini diberkati Tuhan. Tanah, air, udaranya, penduduknya, pemimpinnya juga diberikan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan pemimpin rohani kami juga diberkati Tuhan. Gembala senior kami, para penatua yang ada, gembala sidang yang ada, para pekerja yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu hati. Hari ini kami boleh meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Kami mau melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Engkau sepanjang hidup kami, Yesus. Sepanjang
mengasihi. Mari semuanya pujikan pujian ini. Ya, dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku sekali lagi katakan melayani, oh melayanimu Tuhan. Seumur hidup janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat janjimu Tuhan kehidupan. Mari sekali lagi katakan amin. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Disinilah kami bertemu dengan keluarga-keluarga kami. Sebagai anak kami bertemu dengan orang tua kami, bapak kami, ibu kami. Sebagai saudara kekasih kami bertemu juga dengan orang-orang yang menguatkan. Sebagai bapak kami juga bertemu dengan orang-orang yang bisa kami bina dan bisa kami salurkan berkat buat umat-Mu. Kami adalah warga kerajaan Allah di tempat ini Bapa. Dan sampaikan isi hati Tuhan sehingga ada kesatuan hati dan membangun tubuh Kristus, yaitu Tuhan, keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu supaya kami mendengar dan bukan hanya menjadi pendengar saja, memasukkan dalam hati kami dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Wow, tepuk tangan dulu sebelum duduk. Wow, senyum dong, haleluya. Iya, suasana tidak hujan, ya, tetapi ada satu rekan kita sakit. Ya, doakan Pak Daniel Triyoga. Ya, beliau di akhir-akhir selalu menjaga untuk renovasi tetap berjalan. Dan kemarin kalau tidak salah beberapa hari lalu saya ada di lokasi renovasi, dia lagi batuk-batuk, pulang sudah langsung sakit dan sekarang mohon doanya, ya beliau lagi dirawat di rumah sakit. Ya saya tidak perlu untuk memberitahukan sakitnya, tapi tolong didoakan supaya Pak Daniel dalam hal ini sembuh dengan cepat. Haleluya. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan hari ini bertemakan menjadi keluarga kerajaan Allah. Ya saudara, berbicara tentang keluarga, bagi saya pribadi begini saudara, keluarga adalah tempat yang paling nyaman buat saya. Ya, dimana ketika ada masalah di luar, entah itu di pelayanan, kalau konteks saya di pelayanan, dulu saya juga bekerja ya dengan istri di Batam, ada usaha gitu ya. Ada masalah saudara, ruwet dan lain sebagainya. Nah, tempat yang paling nyaman saudara untuk menyelesaikan masalah atau tempat untuk menumpahkan segala kekesalan, untuk beristirahat dan lain sebagainya, itu ada di dalam keluarga. Itu bagi saya. Ya. Jadi keluarga ini saudara bagi saya, sekalipun ada banyak masalah di luar, begitu saya menginjakkan kaki saya di rumah, itu perasaan nyaman banget saudara. Apalagi bertemu istri yang tercinta. Haleluya. Bertemu juga dengan anak-anak yang saya kasihi saudara. Dan rasanya apa yang terjadi di luar itu selesai saudara ya. Nyaman, adem saudara. Nah saya rindu saudara supaya kita pun merasakan hal yang sama. Ya, saya katakan begini, beberapa waktu lalu, minggu lalu saya bagikan tentang keluarga di dalam sebuah rumah tangga. Nah hari ini saya bagikan tentang keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Banyak saudara gereja-gereja sekarang bertemakan
Ya, family. Ya, successful titik-titik family gitu ya saudara ya. Atau di Surabaya itu semuanya diakhiri dengan family. Sebab begini saudara, gereja harus menjadi sebuah keluarga. Di mana setiap orang yang datang di dalamnya juga bertemu dengan bapak-bapak yang baik. Amin. Dengan orang tua yang baik, dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan anak-anak yang mau menerima kasih daripada seorang orang tuanya. Sebab kebutuhan hari ini saudara itu adalah kasih, di mana di dalam keluarga itu adalah ada sebuah kasih. Dan saya rindu saudara, gereja Tuhan di tempat ini menjadi sebuah keluarga. Amin. Coba katakan kanan kirinya, kamu saudara saya, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Wah, kalau ini terjadi saudara, saya yakin di tempat ini saudara akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Bertemu dengan orang-orang yang benar-benar menjadi keluarga kita. Ya, tidak bertemu dengan orang-orang asing, orang-orang yang aneh. Saya yakin dalam sebuah keluarga, saya yakin tidak ada saling menjelekkan satu dengan yang lain. Amin, haleluya. Justru saling membangun, saling menyapa, saling senyum saudara. Nah, disitulah orang akan merasakan betah saudara. Nah, saya akan masuk terlebih dahulu dalam kitab Efesus saudara. Ya, saya bacakan dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan baca yang huruf tebal saudara, 23, dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, kerinduan Rasul Paulus dalam jemaat di Efesus itu adalah menjadi sebuah keluarga. Bukan hanya sebuah gereja yang sebagai bangunan fisik saja saudara, tetapi membangun sebuah keluarga. Namanya begini saudara, yaitu anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya, anggota-anggota keluarga Allah. Sebab begini saudara, mungkin kita tidak satu DNA secara jasmani, tidak sedarah, tidak sedaging. Tapi saudara, di dalam Tuhan kita semuanya saudara. Amin. Kita anggota-anggota keluarga Allah. Dan saya rindukan ini terjadi di tempat ini saudara. Ya, karena apa? Karena banyak orang saudara yang tidak merasa nyaman, justru ke gereja tidak nyaman. Ini bahaya saudara. Sudah datang ke gereja penuh dengan masalah, datang ke gereja, aduh kok kayaknya tambah masalah gitu saudara ya. Nah, hati-hati saudara, banyak gereja-gereja sekarang sudah mengalihkan fungsinya bukan sebagai tempat yang nyaman saudara untuk kita beribadah. Justru saudara menjadi batu sandungan. Ya, justru saudara banyak timbul masalah di dalamnya. Saya rindu saudara kita menjadi sebuah keluarga yang solid. Amin. Keluarga yang utuh, yang terpelihara saudara di dalam Tuhan. Sebab begini saudara, saya perlihatkan sebelumnya, yaitu definisi sebuah keluarga dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah terdiri dari ibu bapak beserta anak-anak seisi rumah. Kemudian ada lagi orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin atau hubungan batin gitu ya. Jadi contohnya ada anak asuh, ada ponakan yang diasuh di rumah itu, ada kakek yang harus diasuh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kaum atau sanak saudara, kaum kerabat. Ya, biasanya saudara itu ada dalam sebuah suku gitu ya. Kesukuan yang kuat itu juga berbicara tentang keluarga, ya. Atau di dalam sebuah komunitas tertentu di sebuah tempat, biasanya mereka solid banget untuk menjadi sebuah keluarga. Bahkan saudara melebihi saudara-saudara kandung sendiri. Itu bisa terjadi ya dalam sebuah komunitas. Nah, kemudian yang keempat adalah satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nah, saudara, jadi keluarga ini tidak bisa dibatasi hanya oleh bapak, ibu, kemudian anak-anak dalam seisi rumah. Tetapi keluarga menurut Kamus Besar Indonesia itu bisa lebih luas daripada itu saudara. Dan saya percaya saudara, gereja
Itu akan menjadi jawaban juga bagi keluarga-keluarga yang di luar sana. Keluarga yang tidak pernah menemukan kasih. Anak yang tidak pernah dikasih oleh orang tuanya. Anak yang tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Dan ketika mereka datang di tempat ini, mereka berjumpa saudara dengan Bapa yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengerti saudara bahwa keluarga ini sangat penting. Ya, sangat penting. Karena dari sebuah keluarga, generasi bisa dihancurkan. Dalam sebuah keluarga, generasi selanjutnya juga akan bisa berdiri kokoh. Dan saya harap saudara, gereja menjadi jawaban, menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Nah, definisi keluarga dalam Alkitab apa sih? Nah, saya kemarin juga berikan gambaran sekilas. Saya akan mengulang hari ini bahwa keluarga digambarkan sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Ya, ini dicantumkan dalam Alkitab. Ya, anggota tubuh Kristus ada tangan, ya, ada kaki, gitu ya, ada mata, ada telinga, ada jari dan lain sebagainya. Dan setiap anggota tubuh Kristus ini saudara itu sama pentingnya, ya. Tidak ada yang merasa bahwa saudara lebih penting daripada yang lain. Mungkin saudara setiap minggu duduk di bangku jemaat saudara. Tetapi saudara, peran saudara juga sangat penting. Walaupun mungkin hanya sebagai kuku saudara, ya, kuku kelingking. Siapa bilang kuku kelingking tidak berfungsi saudara? Ada yang ngupil pakai jempol saudara? Tidak ada ya, pakai kelingking saudara ya. Korek telinga juga saudara, tidak mungkin jempolnya digini-ginikan saudara ya. Artinya sangat penting saudara ya. Untuk hal-hal apapun dalam kehidupan kita sekalipun itu kecil. Mungkin saudara sebagai pendoa, mungkin saudara sebagai orang yang dikaruniakan Tuhan menabur di tempat ini. Sekalipun saudara tidak harus berdiri di mimbar. Karena jujur saudara, orang-orang yang berdiri mimbar ini punya karunia yang berbeda. Ya, bisa nyanyi, suaranya tidak fals dan lain sebagainya. Kalau saya tempatkan saudara yang tidak nyanyi di depan saudara, begitu sudah dimulai lagu saudara, itu jemaat bukan merasakan hadirat Tuhan, tapi merasakan saudara goncangan gempa bumi yang dahsyat gitu ya. Dan saudara akan pulang dari tempat ini. Pak, telinga saya tidak nyaman Pak, lebih baik saya pulang. Itu yang akan terjadi kalau tidak sesuai dengan karunia-Nya. Makanya saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus mengerti panggilan kita juga. Amin. Sebagai apa? Dan saya yakin saudara, satu sama lain akan saling mendukung. Amin. Satu dengan yang lainnya saudara akan berfungsi dengan baik. Dan tidak ada seorang pun di tempat ini saudara yang tidak berfungsi. Semuanya saudara penting di mata Tuhan. Coba katakan kanan kirinya, semuanya penting di mata Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini saudara saya sedang membangkitkan generasi. Sebab saya tidak ingin hilang saudara generasi ini. Ya, karena apa saudara? Karena ini harus berlanjut. Pemain musiknya, WL-nya, pendoanya, asyirnya, semuanya saudara harus kita bina dengan baik. Dan saya saudara menerapkan di sini begini saudara, sistem keluarga kerajaan Allah. Amin. Saya pun saudara tidak merasa lebih penting daripada saudara, tidak merasa jauh lebih hebat daripada saudara. Karena apa? Upah kita sama di sorga. Amin. Nah, selanjutnya keluarga. Oh, saya belum masuk ya. Keluarga digambarkan sebagai hubungan Kristus dan jemaatnya, ya. Kristus dan jemaatnya. Saudara, hubungan suami istri itu hendaklah berpadanan dengan hubungan jemaat atau umat Tuhan di tempat ini dengan Kristus. Gambaran hubungan kita dengan Tuhan, saudara, itu tercermin daripada gambaran hubungan dengan suami istri. Bohong saudara kalau saudara mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi saudara sering nampar istri. Bohong saudara katakan, Tuhan aku mencintai engkau, tetapi saudara menjelek-jelekkan suami saudara. Ini tidak boleh terjadi saudara. Karena hubungan ini erat kaitannya dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan jemaatnya dengan Tuhan. Dan saudara di sini pun sebagai gereja saudara, kalau saya mengajarkan sesuatu yang berbeda, kemudian saudara saya hanya mementingkan diri sendiri saudara. Itu pun saudara tidak berkenan di hati Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita akan bangun sebuah sistem keluarga di tempat ini. Amin. Saudara jangan sungkan-sungkan ya. Saya menyiapkan dari awal saya pelayanan di sini, saya menyiapkan bahwa saya siap menjadi bapak rohani saudara. Saya juga punya anak-anak rohani saudara, ya, yang Tuhan percayakan dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa.
Ya, menjadi orang-orang yang ketika mereka hadapi persoalan, saudara, mereka hubungi saya sebagai bapak. Ya, tempat yang nyaman untuk menyampaikan sesuatu. Dan saya yakin saudara di tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa sebagai bapak-bapak juga. Amin. Sebagai orang-orang tua yang benar-benar ketika anak-anak muda datang di tempat ini, waduh keren banget. Gitu ya. Orang-orang senior di tempat ini, teman-teman senior di tempat ini, mereka menemukan orang-orang yang luar biasa. Demikian juga dengan orang tua rohani di tempat ini. Orang tua yang lebih daripada saya. Saya menemukan figur bapak yang luar biasa. Dan orang tua juga menemukan anak yang benar-benar mau mendapatkan kasih daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, selanjutnya begini. Siapa yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah? Sebab begini saudara, kita semuanya terhisap dalam sebuah komunitas gereja di tempat ini. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Saya berharap saudara jangan menolak ya orang-orang siapapun yang datang di tempat ini. Ya, yang mungkin punya latar belakang yang seorang berdosa. Karena apa saudara? Gereja itu bukan perkumpulan orang benar, ya, tapi perkumpulan orang berdosa. Bagaimana Yesus menyambut saudara seorang yang perempuan saudara yang kedapatan berzina, kemudian Yesus juga punya kedekatan dengan pemungut cukai saudara, orang-orang Farisi dan lain sebagainya, dan Yesus mau merangkul mereka karena mereka saudara adalah juga warga kerajaan sorga. Amin. Warga kerajaan Allah dan juga keluarga kerajaan Allah. Nah, yang pertama yang saya bagikan begini saudara, bahwa yang disebut sebagai warga kerajaan Allah itu adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saya bacakan ayatnya supaya saudara tahu. Yesus menyebut siapa sih saudaranya saudara? Saya bacakan perikopnya berjudul Yesus dan sanak saudaranya. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tapi apa jawab Yesus? Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Siapa di sini mau disebut sebagai sahabat Yesus, sebagai saudara Yesus? Coba tolong lambaikan tanganmu saudara. Dan saudara, Tuhan katakan kalau engkau mau menjadi saudara daripada Yesus, sahabat daripada Yesus, atau ibu daripada Yesus, atau apapun kedekatan dengan Yesus, maka itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bangga saudara, saya menjadi sahabat Yesus, saudara Yesus. Karena apa saudara? Syaratnya orang yang melakukan perintahnya, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang ada di tempat ini saudara. Saudara, tidak mudah saudara untuk orang datang ke gereja. Pasti saya yakin saudara, pasti ada aja halangannya. Entah malas, ya, entah ada kegiatan lain, ya, entah saudara mungkin punya kepentingan lain yang saudara katakan penting memang saudara. Tetapi Yesus saudara akan merasakan saudara bahwa orang-orang yang datang kepada dia saudara itu akan mendapatkan karunia bahwa dia sebagai saudara dan ibu daripada Yesus. Dan biarlah itu terjadi juga dengan kehidupan kita. Sebab banyak orang saudara mengaku bahwa dia warga kerajaan Allah. Tapi saudara, hidupnya saudara kesana kemari, gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya saudara, saudara mau datang di tempat ini. Dan saudara sudah otomatis Tuhan katakan engkau adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Ingat masih koma, dan melakukannya. Ayo, gereja saudara itu ketika saudara menjadi orang yang dalam Tuhan, orang Kristen, itu bukan hanya berbicara soal saudara sering ke gereja, datang ke gereja, ibadah seperti sekarang. Tapi orang percaya itu nyata terbukti ketika saudara ada di luar gereja. Nah, itu akan menjadi identitas kita yang baru. Wah, dia orang Kristen. Kenapa kamu dia bilang orang Kristen yang luar biasa? Oh, dia rajin ke gereja Pak. Dia rajin sembahyang Pak. Terus apakah kehidupannya di luar sana menunjukkan
bahwa dia adalah seorang percaya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan buat kita. Saya berdoa saudara menjadi orang percaya bukan hanya waktu di gereja saja. Amin. Tetapi membuktikan di luar sana, saudara adalah orang percaya dan sekaligus disebut sebagai saudara-saudaranya Yesus. Amin. Nah, saudara, selanjutnya Matius pasal 7 ya, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 saya bacakan buat saudara, bahwa Tuhan pernah menyinggung sebuah bangunan gitu kan. Bangunan ini berbicara sebuah rumah. Rumah ini saudara berbicara ada family di dalamnya. Rumah ini sebagai tempat di mana seseorang bernaung, berdiam di dalamnya. Dan saudara, ternyata rumah yang kokoh berdiri, baik itu rumah berbicara secara family ya, yang dibangun saudara bukan hanya sebagai house, tetapi family atau kehidupan di dalamnya itu didasari dengan apa? Saya bacakan. Matius pasal 7 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih Tuhan, bukan secara kebetulan Yesus mengatakan bahwa saudaraku, ibuku itu adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Karena Yesus saudara juga memberikan perumpamaan. Sebuah rumah yang kokoh, bangunan yang kokoh itu harus didirikan di atas batu karang. Apa maksudnya batu karang ini? Yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ini tantangan terbesar kita di akhir zaman saudara ya. Bahwa Tuhan menghendaki kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, untuk menjadi pelaku firman Tuhan ini saudara, ayo kita dengan berusaha sungguh-sungguh dan kemudian bukan dengan kekuatan kita juga, minta kekuatan daripada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong kita. Saya percaya tantangan di depan akan banyak kita hadapi saudara. Namun kita punya perbedaan. Orang percaya dengan orang tidak percaya beda saudara. Tanda setiap orang percaya begini saudara, dia punya kecenderungan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, kecenderungannya ketika dia bersalah, dia merasa ketika dia melakukan hal yang salah, maka dia merasa, waduh Tuhan saya sudah salah. Itu sudah luar biasa bagi saya saudara. Banyak orang saudara sekarang melakukan dosa tanpa ada rasa bersalah. Karena apa? Sudah terbiasa, sudah menjadi budayanya. Tapi kita beda, sejak kita terima Tuhan Yesus, ketika kita melakukan kesalahan atau dosa saudara, maka ada yang membisikkan kita, kamu salah. Roh Kudus katakan dalam hidup saudara, kamu harus kembali kepada jalan yang lurus. Itu yang Tuhan katakan. Ayo saudara, supaya bangunan rumahmu kokoh, jadilah pendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Agar apa saudara? Kita menjadi keluarganya kerajaan Allah. Kalau sudah jadi keluarga saudara, saya yakin saudara mendengar mungkin istilah nepotisme. Ya, nepotisme itu dalam sebuah pekerjaan, mungkin kalau di lingkungan kenegaraan enggak boleh gitu ya saudara ya. Tapi kalau di swasta boleh kan? Sangat boleh. Saudara punya perusahaan sendiri, saudara pasti akan mementingkan keluarga saudara sendiri. Punya PT, punya pabrik saudara. Enggak mungkin saudara, anak saya kerjakan di luar saja gitu ya saudara ya. Kemudian saudara menarik orang lain, lebih mengasihi orang lain. Nah ini tanda tanya saudara ya, keluarga seperti ini. Pasti keluarganya diutamakan. Tapi dalam sebuah aturan negara ya, konstitusinya tidak boleh ada nepotisme saudara. Tapi dalam sebuah bisnis dan lain sebagainya, saudara pasti akan mengutamakan keluarga. Orang tua dan lain sebagainya. Pasti, karena apa saudara? Saudara punya hubungan di dalamnya. Nah demikian pun Tuhan dengan kita. Dia pasti utamakan kita saudara. Amin. Sebagai orang-orang yang berhak menerima kasih karunia daripada Tuhan. Bukan berarti orang lain tidak diperhatikan Tuhan. Bukan saudara. Orang lain saudara itu berurusan saudara dengan dirinya sendiri. Sebab begini saudara, kasih karunia Tuhan memang akan terjadi dengan setiap orang. Tetapi juga bergantung dengan respon orang itu. Ya, saya yakin saudara kalau respon kita baik di hadapan Tuhan.
maka saya yakin juga Tuhan juga akan dengan senang hati dan akan membuka pintu anugerahnya selebar-lebarnya terbuka bagi kita. Sebenarnya begini saudara, yang menghalangi saudara kasih karunia Tuhan turun atas hidup kita bukan Tuhan, bukan. Tapi diri kita sendiri. Yang membatasi, yang menghalang-halangi, yang ragu-ragu, yang tidak percaya saudara. Sebenarnya diri kita sendiri. Kasih karunia sudah dicurahkan dalam kehidupan kita sedemikian besarnya. Dan seberapa besar saudara juga mengalami kasih Tuhan, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, saudara, ayo kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua begini saudara, orang yang mengurus keluarga dengan baik. Tadi saudara bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya itu gambaran adalah hubungan suami dan istri. Ini tidak bisa dipisahkan. Makanya saudara, saya katakan dalam poin yang kedua, orang yang mengurus keluarga dengan baik itu adalah menjadi keluarganya Tuhan, warga kerajaan Allah. Karena syarat untuk seorang melayani ada sebenarnya saudara. Ya, dalam 1 Timotius 3:5 dan kemudian saya petik di ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ini artinya begini saudara, bahwa ketika saudara mau mendekat dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga ibaratkan begini, engkau harus juga sungguh-sungguh dengan keluargamu. Engkau juga harus bertanggung jawab dengan keluargamu, terutama laki-laki atau para imam. Di sini ada yang punya istri 2? Tidak ada ya. Dijauhkan gitu saudara ya. Dijauhkan saudara ya. Karena apa? Ini di dalam kehidupan kekristenan kita saudara ya. Kita harus menjaga ini. Ya. Saya puji Tuhan saudara ada di kota ini ya. Puji Tuhan anak-anak saya ada juga ya melayani saudara. Kemarin saya bagikan bagaimana anak-anak kami juga cinta Tuhan. Saya bersyukur sekali saudara. Dan saya percaya begini saudara, bahwa kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, maka Yesus juga akan memberikan anugerah kepada kita, akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Amin. Hal-hal yang luar biasa saudara dalam kehidupan kita, termasuk dalam melayani Tuhan. Banyak orang saudara tidak mengurus rumah tangganya dengan baik, tapi melayaninya luar biasa. Ini salah juga. Ya. Hamba-hamba Tuhan, wah luar biasa melayani saudara. Tetapi rumah tangganya kacau balau. Ini juga perlu harusnya diteliti ulang gitu ya. Dikembalikan ulang lagi saudara. Nah saya tuliskan begini, jangan sampai mengabaikan keluarga dengan alasan pelayanan juga. Ini bahaya saudara. Anak belum makan, wah biarin aja. Yang penting saya melayani. Anak saudara biayanya tidak di cover. Saudara sudah melayani luar biasa. Tidak bisa saudara. Keluarga yang baik, hubungan kita dengan Tuhan yang baik akan tercermin. Saudara melayani keluarga dengan baik. Termasuk suami sebagai istri, termasuk istri sebagai suami gitu ya saudara ya. Anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Ini harus tercover dengan baik. Karena apa saudara? Kalau tidak saudara dan saya menjadi batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan saudara. Nah saudara, tujuannya apa sih Tuhan bagikan ini? Supaya kita berkenan di hati Tuhan. Dan juga supaya orang lain mendapat berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Pasti saudara. Dan supaya juga Tuhan mengaruniakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Dan saya percaya saudara di tempat ini orang-orangnya saudara Bapak Ibu ya mengurus rumah tangga dengan baik. Amin. Mengurus anak-anak dengan baik saudara ya. Saya lihat Tante Mia kalau belanja saudara, itu bukan untuk dirinya sendiri loh. Ada aja buat si A, kasih si B gitu saudara ya. Kemarin sama-sama ke Jember. Puji Tuhan saudara. Saya yakin juga semuanya di tempat ini saudara. Ayo mulai perhatikan keluargamu dengan baik. Karena itu cermin hubunganmu dengan Tuhan. Kita tidak bisa katakan, wah saya baik dengan Tuhan, yang penting keluarga saya berantakan. Tidak bisa saudara.
Ayo mulai perhatikan kehidupan rumah tangga kita. Nah, bekerja ya bukan untuk kesenangan sendiri, tetapi untuk Tuhan disenangkan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak orang saudara yang bekerja sebagai orang tua, ya apapun siapapun saudara, hanya untuk diri sendiri. Tidak peduli anak-anaknya mau jadi seperti apa. Itu banyak terjadi saudara. Tapi di tempat ini tidak ada ya. Itu adanya di tempat-tempat lain saudara ya. Di Besuki, Situbondo, Jember gitu saudara ya. Di sini tidak ada. Semuanya orang tuanya baik semuanya. Karena apa? Ini perihal memperhatikan keluarga. Ya, memperhatikan anak-anak, memperhatikan istri dan lain sebagainya saudara. Karena saya banyak melihat juga ada hamba Tuhan hanya mementingkan diri sendiri. Anaknya saudara tidak diperhatikan, dalam arti begini, berlebihan untuk diri sendiri. Itu juga berbahaya saudara. Ya, itu juga berbahaya. Bagi saya saudara, saya sekarang masih punya prinsip begini saudara. Saya tidak ada masalah untuk sesuatu yang melekat dalam diri saya. Tapi anak-anak saya harus saya jamin dulu. Saya makan saudara, saya keluarkan statement di sini saudara. Saudara perhatikan, saya pasti saudara lihat jarang makan di rumah makan. Kecuali kalau diundang, wah itu sesuatu yang tidak bisa ditolak gitu ya. Saya tidak akan saudara temui, tiba-tiba Pak Herman ada di Jojo gitu dengan istri makan-makan, enggak. Saudara tidak akan pernah, saya jamin saudara ya. Kecuali ya sama Kocai, sama Kosin gitu ya. Sama Pak Armaji, diundang. Kecuali itu saudara. Karena apa? Saya masih punya prioritas. Ya bukan untuk diri saya. Tapi untuk keluarga saudara. Apa yang saya dapatkan itu di-share untuk keluarga. Sudah mulai disisihkan ini untuk sekolah. Ini untuk biaya hidup. Ini untuk tabungan dan lain sebagainya saudara. Dan itu yang saya lakukan saudara, sebagai sebuah keluarga. Jadi saudara, Tuhan katakan bukan hanya soal istri satu atau istri dua, tetapi Tuhan katakan juga bahwa yang menyangkut mengurus rumah tangganya dengan baik, mengepalai rumah tangganya dengan baik. Itu juga termasuk pekerjaan kita. Saya percaya saudara, ketika ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh saudara, maka kita menjadi keluarganya Tuhan. Sebuah keluarganya Tuhan yang berkenan dan mendapatkan anugerah sebagai family di dalamnya. Berbeda saudara, tidak mungkin saudara mengasihi anak tetangga ya. Sekalipun anak tetangga mungkin masih berkekurangan makan, mungkin saudara bisa perhatikan. Tetapi tidak akan melebihi perhatian dengan anak saudara. Perhatiannya tidak akan lebih daripada anak saudara. Pasti anak saudara akan lebih perhatiannya. Karena apa? Dia anak, saudara sedaging. Demikian juga dengan Tuhan dengan kita. Tuhan katakan kalau engkau mau menjadi saudaraku, lakukan firman Tuhan. Ya, dan kemudian saudara urus rumah tangga dengan baik. Saudara saya harus bagikan ini. Sebab banyak sekarang rumah tangga saudara. Sekali lagi saudara saya mau katakan iblis sedang menghancurkan rumah tangga. Sebab inilah pusat daripada kekacauan yang bisa dibuat oleh iblis. Rumah tangga dikacaukan saudara. Rumah tangga dibuat amburadul, terpecah, tercelai-berai. Dengan demikian saudara, iblis akan dengan mudah untuk menghancurkan banyak generasi, anak-anak di dalamnya. Saya berani pastikan, anak-anak yang terlibat narkoba, anak-anak yang terlibat dengan judi, anak-anak yang terlibat dengan obat-obatan terlarang. Seperti banyak sekarang saudara muncul ya, geng-geng motor gitu saudara. Saya lihat di YouTube, orang sudah berani, anak-anak kecil itu loh, remaja, angkat parang saudara. Keliling-keliling, karena geng saudara. Saya yakin masalahnya cuma satu, di keluarga. Itu masalah rumah tangga, itu masalah keluarga, kurang perhatian. Orang tuanya pasti bermasalah, lingkungan keluarganya pasti bermasalah, itu saja saudara. Makanya ayo supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik, ayo peran ini harus kita bangun dengan baik. Amin. Harus kita jaga. Ya, karena apa saudara? Karena akan berdampak luas terhadap generasi kita. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, jangan tegang ya. Haleluya. Saya tidak marah-marah kepada saudara ya, cuman nabrak saja gitu.
Tapi saya percaya kita akan sedang dibangun oleh Tuhan. Menuju kepada keberhasilan, kemenangan saudara daripada Tuhan. Ya, yang ketiga begini saudara. Menjadikan keluarga sebagai miniaturnya kerajaan sorga. Saya bacakan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai yang ke-21 saya bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, gereja juga harus menerapkan hal ini. Kalau berapa waktu lalu saudara saya bagikan bagaimana keluarga ini harus hidup dalam kebenaran. Tapi konteks hari ini saudara, kita ada dalam keluarga kerajaan Allah. Kita pun harus berlakukan hal yang sama saudara ya. Setiap anggota jemaat di tempat ini saudara harus punya kasih. Amin. Harus punya penundukan diri saudara. Juga harus punya pengendalian diri. Harus punya ketaatan saudara. Harus punya kasih yang tidak menyakiti satu dengan yang lain. Karena kita sudah jadi keluarga. Kita sudah jadi keluarga. Saudara, dalam sebuah tubuh jemaat tidak bisa dijamin begini saudara ya. Saudara yang lebih tua ya, beruban. Seperti saya sudah uban saudara ya. Saya kayaknya dengan Ko Asyong sama ubannya ya. Haleluya, sama berarti usianya sama ya. Nah saudara, bukan berarti begini saudara yang sudah beruban seperti saya gitu ya. Akan lebih dewasa. No saudara. Dalam hal kerohanian, belum tentu. Ya belum tentu. Karena apa saudara? Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan juga. Kedewasaan rohani tidak bisa diukur saudara dari seberapa dewasa usia kita. Tapi kedewasaan rohani kita diukur dari seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Sebab banyak saya melihat saudara, orang-orang tua yang mudah kecewa, yang mudah putus asa, yang mudah tersinggung dan lain sebagainya saudara. Banyak saudara. Padahal itu sifat kanak-kanak gitu ya saudara. Tapi anak-anak jauh lebih baik gitu ya. Artinya begini saudara. Saya rindu ya walaupun Tuhan katakan lihat seperti anak-anak ini gitu ya. Karena anak-anak juga punya sifat yang baik. Dia mudah ngambek tapi juga mudah balikan lagi gitu saudara ya. Nah saya harap saudara ketika kita menjadi sebuah keluarga kerajaan Allah. Maka gereja Tuhan juga harus menerapkan hal yang sama. Kalau ini saudara terapkan di sebuah gereja, maka gereja ini saudara akan menjadi sebuah gereja yang kokoh. Amin. Sebab saudara di dalamnya itu penuh dengan kasih. Inti daripada hubungan antara anggota-anggota rumah tangga dan anggota jemaat ini adalah intinya semuanya karena kasih. Ya, karena kasih. Waduh, ketika mungkin ada orang yang salah mengerti. Orang yang penuh kasih pasti begini saudara. Oh ya dia lagi salah mengerti, enggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan. Bukan tambah marah-marah lagi, bukan saudara ya. Ada orang berselisih paham, bukan tambah dikomporin lagi ya pakai LPG gitu saudara, bukan saudara. Tetapi justru harus diademkan gitu. Dengan apa? Dengan AC gitu ya saudara ya. AC-nya di sini KNG, wah luar biasa dingin ya, mantap. Nah saudara, jadi itulah yang harus terjadi saudara. Dalam sebuah gereja sebagai keluarga Allah di tempat ini. Dan saya percaya saudara, kerendahan hati harus ada dalam kehidupan kita. Termasuk saya saudara. Saya pun dalam hal menyampaikan firman Tuhan saudara. Karena Pak Arifin bertemakan di bulan November ini ya, itu keluarga. Saya berdoa saudara, Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan sebagai sebuah keluarga. Saya harus jelaskan ini. Mohon maaf saudara kalau saudara mungkin bosan gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Tapi ini adalah firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Sebab begini saudara, kalau gereja ini kokoh sebagai sebuah keluarga. Yang pertama begini saudara, itu akan berdampak terhadap kota ini. Yang kedua saudara, orang akan datang saudara di tempat ini. Karena apa? Karena mereka menemukan kasih di tempat ini. Ada keluarga, oh saya memang melihat ini loh.
Jalinan kasih yang ada di gereja ini itu luar biasa. Tidak membeda-bedakan. Orangnya penyabar. Orangnya bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Ya, saudara, kesatuan hati itu bukan keseragaman. Unity is not uniform. Ya, saudara katakan, wah kesatuan itu harus seragam. Seragam, kayak kalau saudara pakai baju seragam. Enggak saudara ya. Tetapi kesatuan hati itu dibangun dari apa saudara? Kasih Kristus. Ya, kalau saudara tidak ada kasih Kristus, saya percaya saudara, saudara akan saling bertentangan. Ya, jangankan dengan orang-orang sebuah gereja di tempat ini. Sesama saudara saja, saudara itu bisa saling berselisih pendapat. Ya, bisa saling tidak mengerti. Apalagi saudara yang berlatar belakang ini dipersatukan. Ini akan lebih susah. Kalau tanpa kasih Kristus, tidak akan bisa. Puji Tuhan, kasih Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Coba tunjuk teman sebelahnya. Kamu itu loh, kasih Kristusnya tuh luar biasa. Ayo tunjuk saudara ya. Haleluya. Sehingga bisa tersenyum, bisa saudara menyapa satu dengan yang lain, bisa merendahkan hati, memaafkan dan lain sebagainya. Waduh, ini keluarga GBI Rock luar biasa gitu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, kenakanlah kasih. Ini yang saya mau bagikan saudara dalam poin yang ketiga. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi keluarga Allah, keluarga adalah gereja, komunitas terkecil yang berwatak sorgawi. Artinya, di dalam kehidupan keluarga nilai-nilai yang terkandung di dalam sorga atau kerajaan Allah. Yesus sebagai raja dan yang melindungi, mengatur dan menjaga, juga sebagai gembala yang memelihara dan melindungi. Keluarga harus melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah wilayah pemerintahannya, di mana ia berkuasa dan memerintah dengan kebenarannya. Saudara, percayalah saudara, gereja di tempat ini, di mana Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus saudara sebagai raja yang penuh dengan kasih. Saya pernah katakan begini kan saudara, kalau saya punya Tuhan ya, yang memberikan saya sakit, ya, saya tidak akan sembah dia. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Catat baik-baik saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kita penyakit. Yang dia lakukan begini, dia izinkan. Yang menjadi eksekusi itu siapa? Iblis. Dan juga pernah kesalahan kita sendiri. Ingat saudara, kita harus punya pemahaman gini, oh Bapak kita, Raja kita, itu adalah penuh dengan kasih. Buktinya apa? Dia mau datang ke dunia ini rela berkorban. Itu bukti yang paling besar. Masakan dia mau kita sakit? Enggak. Dia mau kita sejahtera. Amin. Dia mau kita diberkati oleh Tuhan. Dia mau kehidupan kita bahkan bukan berkecukupan lagi, tapi berkelimpahan. Penuh dengan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Dan saudara yang kasih dan Tuhan, saya percaya kita akan menemukan kebenaran itu di tempat ini. Saya rindukan itu saudara. Saudara, kalau ada permasalahan satu dengan yang lainnya saudara, ayo. Saya pun saudara, saya harus mengenakan kasih. Kenakan kasih. Di atas semuanya itu saudara, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu adalah kasih. Kita ini penuh dengan kelemahan, termasuk saya. Ya, penuh dengan kelemahan. Kadang salah ngomong, kadang salah menyampaikan. Tapi saudara, Tuhan juga ketika menyampaikan, kadang-kadang saudara disalah mengerti juga. Tuhan sendiri disalah mengerti saudara. Ya, padahal Tuhan penuh dengan kasih. Dia menegur dosa pun saudara, itu bukan untuk menjatuhkan kita. Justru untuk apa? Menyelamatkan kita loh. Saya tegur dosamu karena apa? Aku tuh sayang kamu loh gitu loh saudara. Sayang banget supaya kamu jangan binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Saudara sadarlah, jika saudara datang di tempat ini, saudara banyak mendengar firman Tuhan, mungkin berupa teguran. Itu sebenarnya begini saudara, itu bukti kasih Allah. Haleluya. Bukti kasih Allah. Makanya saya bersyukur begini saudara, kalau ada di tempat ini yang tersinggung,
Itu luar biasa. Bagi saya bagus. Bagus, karena apa? Saudara sadar, saudara tahu. Oh, yang menegur itu bukan Pak Pendeta gitu saudara ya. Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri saudara. Dan di atas semuanya itu saudara, ayo kenakan kasih. Saya pun saudara banyak sekali ditegur. Banyak sekali ditegur. Dan yang saya lakukan saya harus perbaiki. Termasuk saya saudara. Saya punya pemimpin-pemimpin juga ya. Bukan saya berdiri sendiri di sini. Enggak saudara. Saya punya orang-orang yang di atas saya ketika dia tegur saya. Siap, saya mau perbaiki. Seperti itu saudara. Dan itu pun saya rasakan saudara bukan untuk menjatuhkan. Tetapi penuh dengan kasih. Oh, setelah saya pikir-pikir kenapa saya ditegur. Setelah pikir-pikir kenapa saya diberitahukan. Oh, ternyata tujuannya baik. Supaya saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi tujuannya baik. Ayo saudara, mulai hari ini kenakan kasih. Tunjuk teman sebelahnya, haleluya, katakan kenakan kasih. Saudara, saya percaya saudara Tuhan tidak akan mengingat-ingat masa lalu kita. Ya, yang Tuhan mau hari ini dan hari selanjutnya. Hari yang lama sudah berlalu saudara, hari yang baru segera datang dan sudah datang. Siapa yang disebut sebagai orang-orang keluarga Allah, kerajaan Allah? Yang pertama adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang mengurus keluarganya dengan baik saudara. Dan kemudian orang yang menjadikan keluarga sebagai miniatur kerajaannya sorga, kerajaan sorga. Oke, lagu yang tadi ya, lupakan yang telah lalu ya. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Ini pujian yang menjadi favorit saya saudara. Ya, sebelumnya kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Ayo semuanya katakan, lupakan yang lalu. Lupakan yang lalu. Mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang. Dengan mata memandang. Tuhan bertanding. Amin. Bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Tanggalkan, amin. Tanggalkan semua dosa yang merintah. Ku mau setia, ku mau setia. Kan panggilanmu, Bapa kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu, ku percaya. Sempurnakan, amin, pekerjaanmu. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lupakan yang lalu. Lupakan yang lalu. Mengarah pada tujuan. Amin. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintah. Katakan ku mau setia. Ku mau setia. Kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji ku percaya. Percaya. Tepuk tangan yang lebih keras lagi dan buat Tuhan kita lebih lagi. Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan. Kau kan sempurnakan. Ku mau setia. Ku mau setia. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Sekali lagi, dalamku. Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapa.
Sempurnakan karyamu dalam kehidupan kami. Buat kami setia. Dan kami menemukan pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang menjadi jawaban atas hidup kami, yang dapat kami temukan, yaitu penuh dengan kasih di tempat ini Tuhan. Sekalipun kami berbeda, namun kasih Kristus yang akan mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan kami. Kami adalah keluarga kerajaan Allah. Kami akan membangun satu dengan yang lainnya. Kami akan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami akan menguatkan juga satu dengan yang lainnya. Kami adalah keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dan firman-Mu melekat dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sukacita ya. Haleluya. Dengan gendang. Ada lagu tadi? Nada dulu. Dengan gendang. Puji dengan kecapi. Haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Sekali lagi, amin. Yesus kekasihku. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Mari saudara terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenarannya dan izinkan kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos dan ada kemuliaan akan menyertai di barisan belakangmu. Amin, amin. Engkau akan berkendaraan kemenangan. Amin. Diberkati usahamu, diberkati bisnismu, diberkati rumah tanggamu. Amin. Apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Amin. Dan kemanapun kau memijakkan kakimu dengan telapak kakimu akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.